Ketika salah satu istri Nabi itu sandalnya itu lepas, Nabi yang menjahitkan. Biasakan mendengarkan omelan istri 1 jam. Karena mendengar omelan istri 1 jam itu detak jantungnya sama dengan lari 10 kilo. Bagus itu, sangat bagus. Dan hasilnya ini, Bu. Makanya saya penuaan dini saya. Itu kalau 1 jam. Berbeda dengan 2 jam. Kalau 1 jam jantung suami sehat dan awet muda. Tapi kalau 2 jam bukan awet muda, mati muda dia. Tolong menolong antara istri dan suami itu penting. Termasuk membentuk keluarga, membentuk anak. Ini kadang-kadang ayah sama ibu tidak sinkron. Tidak sinkron. Yang terjadi adalah perdebatan. Ayah pengennya apa, ibu pengennya apa. Yang paling aneh lagi, kenapa? Ini didikan yang kurang sehat. Waktu kita gendong anak masih bayi, anaknya diajarin enggak benar. Dari mana saya dengar? Kadang-kadang bapaknya gendong anak, ini anak siapa katanya. Padahal anak sendiri, Bu. Jangan biasakan ngedidik anak gak sehat. Coba kalau anaknya cantik, anaknya anak ibu. Kalau anaknya pintar, anak siapa? Kalau anaknya juara, anak ibu, anak mama. Tapi kalau anaknya oon, anak bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan, ibu atau istri dari Wali Kota Bapak Edi Rusdi Kamtono. Mohon izin Ibu, saya lupa namanya panjenenganipun. Kemudian istri dari Bahasan, nggih, kula kelalen nggih. Ketua DPW Fatayat Kalimantan Barat, namanya sinten? Umi Marzuqoh. Nama ini ketika disebut hati saya merasa sakit, Ibu. Karena saya ingat mantan pacar saya, persis namanya. Umi Marzuqoh itu dulu perempuan Jawa Tengah yang pernah meninggalkan saya. Ini jangan-jangan yang ini malah ini yang pernah menyakiti hati dan perasaanku. Akhirnya yang jadi korban adalah perempuan Jawa Barat yang kemudian mendampingi hidupku 25 tahun. Adinda saya, putri dari guru saya yang sangat saya cintai, Ning Lutfiah MPDI, kulo ngaturaken matur sembah nuwun, matur suwun sudah mengundang saya di acara panjenengan, dan selamat atas dikukuhkannya sebagai ketua atau ketua pengurus Fordaf, Forum Da'iyah Fatayat, dan IHF, Ikatan Hafizah Fatayat. Cerita sebentar, beliau ini secara intelektual saya pernah membersamainya, karena semasa masih di Madrasah Tsanawiyah saya pernah mendidik beliau 2 tahun nggih Nyai. Kemudian ada yang tanya tadi, Nyai, serius Ning Lutfiah itu murid panjenengan? Iya. Oh, berarti panjenengan sudah tua ya? Oh enggak, saya enggak tua Ibu. Ini yang putih ini bukan uban. Ini memang lagi musim bintang Korea-Koreaan begitu. Jadi mau enggak mau saya harus ikut zaman. Saya tertarik dengan sambutan dari
Ketua DPW Fatayat, bahwa memang seiring dengan perjalanan waktu, dakwah Islam itu mengalami pragmatisme. Ditambah dengan era hari ini kita sebut dengan era digital. Tiba-tiba kalau di mana-mana mendadak artis. Sekarang muncul di mana-mana mendadak ustadzah. Saya tidak sedang mengkritik siapapun, cuma sedang mengingatkan saja. Ini menjadi tanggung jawab dan tugas kita bersama, khususnya para jamaah yang tergabung dalam Jam'iyah An-Nahdah atau Nahdlatul Ulama. Sebelumnya saya mohon maaf para panitia, suara saya hari ini agak kurang sehat karena kemarin Ning Lutfi, saya di awal bulan September saya perjalanan safari dakwah di Provinsi Jawa Timur, dimulai dari Pulau Madura, kemudian dilanjutkan dengan Surabaya, kemudian Malang dan Batu Malang. Saya sama dengan Anda semuanya sebagai kader dan pengurus Nahdlatul Ulama yang saya awali dulu. Sekira setahun yang lalu saya masih sebagai mustasyar di MWCNU Pontianak Utara, kemudian berapa bulan berikutnya saya diminta sebagai pengurus di PCNU Kota sebagai ketua A'wan. Belum sempat saya berkhidmat, tiba-tiba kemudian saya diminta untuk ikut di kepengurusan wilayah Nahdlatul Ulama sebagai wakil Khatib Syuriah. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, mohon izin Ning Lutfi, biasa kalau ceramah di Fatayat itu berapa menit? Berapa menit, Bu? Berapa? 4 jam. Ibu, Bu, gini dulu ya. Kita biar clear dulu. Saya ceramah di Singapura cuma 45 menit. Dan saya dibayar $5.000. Pertanyaannya, saya di Malaysia cuma 1 jam, di Brunei Darussalam cuma 1 jam. Kok tiba-tiba Fatayat ngundang saya, diminta ceramah 2 jam. Wah, ini kecelakaan sejarah nanti. Tapi nggak apa-apa. Ibu-ibu sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Berarti nasib kita sama, belum makan Ibu ya. Tapi tenang Ibu, nanti kalau Ibu nggak kebagian nasi, di belakang ada istri Pak Edi Kamtono yang siap traktir kita. Beliau ini orang baik Ibu, yakin. Sebab orang baik itu pasti akan dipertemukan dengan orang baik. Oleh karenanya saya hanya ingin sekedar mengingatkan melalui waktu yang singkat ini, karena nanti siang saya Ning masih ada kegiatan yang sama, dan insya Allah malam ini saya juga di Jeruju, dan besok pagi subuh saya harus berangkat ke daerah Beginjan di sekitar Tayan. Insya Allah sampai akhir Oktober, bahkan sampai akhir tahun 2024 saya harus menyelesaikan dakwah saya selama kurang lebih 1 tahun ini. Karena memang hampir setiap hari Ibu, hampir setiap hari saya harus meninggalkan istri yang paling saya cintai ini. Saya kalau di rumah suami paling baik Ibu, serius. Saya, ya kan Mi, mohon maaf Mi, marahnya di rumah saja Mi. Saya ditakdirkan oleh Allah menikahi seorang perempuan yang bernama Mia Sumiati Ja'far 25 tahun yang lalu. Saya masih ingat tanggalnya Mi. Saya rela untuk tidak menghafal tanggal lahir saya demi mengingat tanggal lahir istri saya. Serius. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu ditentukan oleh 2 orang perempuan. Yang pertama ibunya, dan yang kedua adalah istrinya. Tidak mungkin Pak Edi Kamtono itu sukses tanpa ibu. Dan kesuksesan yang kedua itu karena doa yang hebat dari seorang istri yang ini. Nggak ada yang lain Ibu. Serius. Serius. Maka saya selalu minta sama istri saya, Mi, kalau saya berangkat tolong doakan saya, biar saya ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya asal nyampe di tempat di mana saya dakwah, saya telepon istri, Bu. Dan saya nggak pernah nanya apakah istri saya dapat uang belanja apa tidak. Karena sejak awal kami menikah, alhamdulillah sampai hari ini istri saya nggak pernah minta uang belanja.
Kok bisa Ustadz? Iya, karena ATM-nya sama dia semua. Landilalah, karena saya ini dianggap suami yang baik nih Lutfiah. Saya sudah 3 tahun tidak pegang HP, Ibu. Saya cuma mempercayakan sama 3 orang asisten untuk menghubungi setiap jadwal saya. Kok bisa Kiai meninggalkan HP? Iya, daripada saya beli HP mahal-mahal, saya nggak bisa pegang. Kenapa? Nomor PIN-nya dipegang sama istri semuanya, Ibu. Tapi saya bersyukur kepada Allah, karena itulah Islam yang mengajarkan kepada kita, biar kita ini tidak mendadak ustadz dan tidak mendadak ustadzah. Perlu saya sampaikan bahwa adik-adik yang tergabung dalam Fordaf, insya Allah saya sebagai pribadi, abangmu ini, Zain Muhsin ini, siap membantu kalian para calon da'iyah ini. Saya siap. Kalau perlu pelatihan, ya perlu pelatihan, monggo. Gratis, ya enggak gratis-gratis amat sih. Lillah, kalau untuk Nahdlatul Ulama saya gratisin, Pak. Saya kalau diundang seminar itu, saya hitungannya bukan per jam nih, per menit. Tapi untuk adik-adik yang tergabung dalam Fordaf, mau konsultasi tentang bagaimana dakwah, bagaimana dinamika dakwah, bagaimana dakwah di masa yang akan datang, saya siap membantu adik-adik semuanya ini. Kita ini diingatkan oleh Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Ibnul Mubarak? Al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Sanad dalam keguruan itu menjadi dasar utama seseorang dalam ilmu. Hari ini banyak orang tiba-tiba jadi ustazah hanya sekedar baca di Google, kemudian nonton di YouTube, kemudian mendapatkan ilmu cocokologi, kemudian disampaikan kepada jamaah. Iya kalau benar, kalau salah, maka teman-teman dan adik-adik fatayat, kemudian ibu-ibu muslimat dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menyampaikan ilmu Allah itu tidak asal sembarangan nyeplos. Katanya Imam Ibnul Mubarak, syaratnya adalah salah satu diantaranya, kamu harus punya guru. Nah, fatayat ini dan ibu muslimat ini kan gurunya jelas. Berguru kepada siapa? Saya ingat Ustazah Lutfiah ini dulu berguru sama ayahandanya, Kiai Haji Rusdi Wahid, kemudian melanjutkan ke Malang, Rodotul Ulum 1. Berarti sanad keguruannya jelas, ilmunya jelas, kemudian pertanggungjawaban ilmunya jelas. Jangan hanya karena sekarang kemudian apa yang disebut dengan euforia, laku nggak laku. Ini persoalan hukum yang akan disampaikan kepada jamaah. Ini persoalan pertanggungjawaban di hadapan Allah dan pertanggungjawaban moral. Saya tidak sedang mengkritik siapapun. Banyak yang seliuran, baik di televisi ataupun di media-media anti mainstream hari ini, YouTube, Instagram, kemudian Facebook, TikTok. Ada beberapa penyampai agama baca Quran saja masalah. Ini bentuk kegelisahan saya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Tapi kalau ustazahnya dan para fatayat-fatayatnya sebagai da'iyahnya tampil yang diawali dengan pendidikan yang jelas di Nahdlatul Ulama, kita tidak ragu. Apalagi ini yang terhimpun dalam himpunan para hafidhah, ikatan para hafidhah yang insya Allah ilmunya sangat luar biasa. Maka oleh karenanya, melalui pengukuhan hari ini, mari kita doakan mudah-mudahan para calon atau para da'iyah yang tergabung dalam Fordaf dan IHF diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau soal nanti bagaimana, ini pribadinya ya, Ning Lutfiah. Kebetulan saya punya channel dakwah. Hari ini kalau nggak salah di Facebook itu follower saya hampir 400.000. Kemudian ada di YouTube, kemudian di Instagram, dan sudah ratusan ribu rata-rata. Yang ingin saya sampaikan adalah, yuk mari kita bersama-sama mendorong dakwah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Para calon-calon da'iyah, ajak manusia itu ke jalan Allah dengan cara apa? Bil hikmah, dengan contoh, dengan keteladanan. Sebagaimana Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Allah sebagai contoh yang ideal, contoh yang paripurna, maka dakwah kita semuanya harus mencontoh dakwahnya Rasulullah SAW. Apa dakwahnya Nabi itu? Penuh dengan kebijaksanaan, ucapannya lembut, kalimatnya santun, tidak ada cacian. Saya ini merasa terganggu secara pribadi. Saya pengen ngaji juga, tapi ketika saya nyampe ke tempat pengajian, kadang-kadang ya, ada juga menyampaikan Islamnya juga saya nggak paham. Ini Islam apa? Dari awal yang banyak caci maki, sumpah serapah. Padahal Allah sudah mengingatkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi yang pertama cara mengajak Islam itu kata Allah bil hikmah. Insyaallah sahabat-sahabat jamaah, para teman-teman pengurus mulai muslimat dan fatayat, insya Allah mau dan mampu menyampaikan Islam yang kita sering sebut sebagai rahmatan lil alamin. Karena apa? Ilmunya jelas, pengetahuannya jelas, dan kemudian apa yang juga disampaikan juga jelas. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dakwah dalam Islam yang kedua itu nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik, yang menyejukkan, yang meneduhkan, yang membuat orang merasa nyaman, tidak membuat orang merasa tersakiti. Apakah Nabi pernah menyakiti orang lain karena dakwahnya? Enggak pernah. Bahkan orang yang paling membenci Nabi sekalipun yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lain, apakah Nabi membalas caci maki mereka? Enggak. Karena dakwah Nabi itu santun. Itulah ciri utama dakwahnya Nahdlatul Ulama yang kita sering sebut sebagai dakwah wasatiyah, dakwah moderat. Moderasi pemikiran itu penting. Hari ini sebenarnya masyarakat dan jamaah banyak pilihan. Ada ratusan ustadz, bahkan ada ribuan ustadz yang ada di Indonesia. Jamaah tinggal memilah dan memilih mana yang layak untuk didengarkan. Makanya besok-besok saya kasih referensi sama ibu-ibu fatayat, ibu muslimat yang mau ngundanglah ustadzah yang ada di Fordaf. Undang nanti teman-teman da'iyah ini. Nah, rekomendasinya ini saya sampaikan kenapa? Saya yakinnya insya Allah Indonesia, tanah dan negara yang kita cintai ini akan menjadi sorotan dunia internasional. Kenapa? Dakwah kita adalah dakwah yang penuh kelembutan. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Para calon da'iyah dan da'iyah yang ada di Fordaf, kalau ada orang lain mengajakmu untuk berdiskusi sampai bermujadalah, sampai kepada perdebatan, hadapi mereka. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, karena NU tidak pernah melahirkan ulama-ulama biasa, tidak pernah melahirkan kader-kader biasa, karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang sangat luar biasa, yang sudah terjamin mutunya sampai hari ini. Kader-kader Nahdlatul Ulama insya Allah bisa diterima setiap saat, setiap waktu, setiap zaman, bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia internasional. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Menggagas peradaban baru itu penting, Pak. Ini sebenarnya saya nggak pengen lama-lama ceramahnya ini. Cuma ngadepin ibu-ibu ini ngeri saya. Nih, kalau saya suruh ceramah di hadapan para kiai, insya Allah bisa. Saya menyampaikan kuliah umum di hadapan para mahasiswa mah gampang.
Tapi kalau sudah ketemu ibu-ibu suka minder saya ibu. Untunglah istri saya ini setia ke sana kemari. Umi. Teman saya suka ngeledek. Pak Yayi kemana-mana Umi ikut. Wah ikut. Luar biasa Umi itu wanita setia. Dalam hati bukan setia, mulai curiga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau mereka mengajak debat, kata Quran, wajadilhum billati hi ahsan. Mereka contoh nggak mau, contoh keteladanan nggak mau, dinasihatin nggak mau, kemudian mereka mau berdiskusi berbantah-bantahan, boleh saja kata Allah, tetapi tentu dengan cara yang baik, diskusi yang menghasilkan manusia-manusia yang cerdas. Jangan habis diskusi kemudian timbul musuh-musuhan dan gontok-gontokan. Itu bukan ciri dan caranya Nahdlatul Ulama, dan itu bukan caranya Fatayat Nahdlatul Ulama. Maka siang hari ini di kesempatan yang sangat berbahagia ini, apa yang tadi disampaikan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, ini modal para calon da'iyah yang nanti akan tampil di tengah-tengah masyarakat. Kemarin Ning Lutfia sudah menyampaikan kegelisahannya ke saya. Pak Yai kulo nika saya ini khawatir nanti dakwah di tengah-tengah masyarakat banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri tidak siap menghadapi. Gampang insya Allah. Kalau di Fatayat itu kan rata-rata santri, insya Allah faham akan ilmu Allah, tinggal bagaimana meningkatkan keilmuan dan kualitas dakwahnya saja. Saya sendiri anggaplah sebagai senior, insya Allah siap membantu dan membackup kegiatan-kegiatan dakwah sampean semuanya ini. Siap ya? Siap teman-teman Fordab, siap? Tiba-tiba nanti diundang ke Jerman, siap? Diundang ke Korea, siap? Saya kemarin diundang ke Korea Bu sama Jepang melalui Bang Andi di Ketapang. Cuma karena memang waktu kita belum pas, sambil saya masih mau belajar bahasa Korea dulu. Sebab saya tanya di sana, Bang Andi kan manajer saya untuk luar negeri. Saya tanya untuk manajer saya yang di luar negeri, Bang Andi, kalau di Korea bahasa Madura laku enggak? Enggak laku Pak Kiai. Waduh, padahal saya sudah belajar Madura dari kecil Bang Andi, rupanya enggak laku ya. Ujung-ujungnya yang saya tahu cuma satu Ibu, sarangeo. Kalau terima kasih apa? Kamsahamnida. Cuma itu aja sampai hari ini. Doakan mudah-mudahan saya nanti sampai ke Korea juga Ibu. Karena saya ingin menunjukkan, bukan ingin menunjukkan saya, bukan. Saya ingin menunjukkan rasa terima kasih saya kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih saya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya kepada kedua orang tua saya yang Ning Lutfia tahu. Terima kasih saya kepada guru saya, ayahanda beliau. Dan terima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang telah mendidik saya, memperkenalkan saya dakwah yang rahmatan lil alamin. Bu, Ibu, karena ini rata-rata ibu-ibu, kecuali yang Fatayat ya. Ini rata-rata ibu-ibu. Kapan terakhir kali ibu minta maaf sama suami? Lebaran setahun yang lalu ya, Ibu Nur Hasanah. Bu, cuma ngingetin saja ya. Kapan terakhir kali minta maaf sama suami? Pas Lebaran Bu ya. Bagus sekali. Ini wanita solihah sekali. Ini istri yang sangat ideal Bu. Ini saya nggak ada bapak-bapak ya. Konsep rumah tangga yang dibangun Nabi itu cuma 3 Ibu. Ta'awun, tasyawur, dan ta'afun. Tidak ada suami sempurna kecuali Nabi. Tidak ada pemimpin yang ideal kecuali Nabi. Tidak ada itu. Tapi Nabi menyadari kelemahannya karena Nabi adalah manusia. Maka ketika dalam hal tindakan apapun yang menyangkut kehidupan rumah tangga, Nabi selalu ta'awun, saling tolong menolong. Kali waktu
Ketika salah satu istri Nabi itu sandalnya itu lepas, Nabi yang menjahitkan. Pertanyaannya, apakah suami ibu pernah menjahitkan sandal ibu? Hah? Atau enggak usah jauh-jauh? Saya sama istri ini sepakat, kalau saya enggak pengajian, enggak keliling Indonesia dan Kalimantan Barat, saya sama istri masak bareng ibu. Tanya sama istri, saya ini insya Allah memposisikan diri sebagai partner yang baik bagi istri saya. Karena saya dengar menurut ilmu kesehatan, psikologi keluarga, mendengar omelan istri 1 jam itu bagus ibu. Sehat buat jantung ibu. Saya pernah tanya, ini nanti buat Mas Edi Kamtono, sampaikan salam saya. Ini sayang sekali Ibu Jiwo nggak hadir ya. Ini ada istri teman saya, Ibu Paryadi, ada ya. Kalau pengen hidup sehat Pak, ini sampaikan ke suami ibu, biasakan mendengarkan omelan istri 1 jam. Karena mendengar omelan istri 1 jam itu detak jantungnya sama dengan lari 10 kilo. Bagus itu, sangat bagus. Dan hasilnya ini bu, makanya saya penuaan dini saya. Itu kalau 1 jam. Berbeda dengan 2 jam. Kalau 1 jam jantung suami sehat dan awet muda. Tapi kalau 2 jam bukan awet muda, mati muda dia. Yang dibangun oleh kehidupan Nabi adalah ta'awun. Karena dasarnya adalah Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong antara istri dan suami itu penting. Termasuk membentuk keluarga, membentuk anak. Ini kadang-kadang ayah sama ibu tidak sinkron. Tidak sinkron. Yang terjadi adalah perdebatan. Ayah pengennya apa, ibu pengennya apa. Yang paling aneh lagi, kenapa? Ini didikan yang kurang sehat. Waktu kita gendong anak masih bayi, anaknya diajarin enggak benar. Dari mana saya dengar? Kadang-kadang bapaknya gendong anak, ini anak siapa katanya. Padahal anak sendiri bu. Jangan biasakan ngedidik anak nggak sehat. Coba kalau anaknya cantik, anaknya cantik anak ibu. Kalau anaknya pintar anak siapa? Kalau anaknya juara anak ibu, anak mama. Tapi kalau anaknya oon anak bapak. Tapi saya nggak protes itu Neng Lutfiah. Karena menurut ilmu kesehatan dan kedokteran, ilmu ginekologi, 80% kecerdasan anak, kepintaran anak itu disumbangkan oleh ibunya. Maka tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. 80% Pak. Ustadz Edi jangan protes. Kalau anak sampean itu pintar bukan karena sampean pintar, karena istri sampean cerdas. Maka kecerdasan anak itu 80% ditularkan dari ibu. 20%-nya hanya disumbang oleh ayah saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tasyawur, bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, perintah Allah dalam Quran. Dan bermusyawarahlah kalian semuanya di dalam setiap perkara, persoalan apapun. Karena Nabi SAW yang hari ini tengah kita peringati maulidnya, selalu bermusyawarah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tidak pernah Nabi itu melakukan tindakan apapun kecuali itu adalah perintah Allah. Tapi menyangkut hubungan rumah tangga, Nabi selalu bermusyawarah dengan istrinya. Karena dengan musyawarah akan menghasilkan kesepakatan yang baik dan kemudian tidak saling menyalahkan. Dan yang ketiga adalah ta'afun, saling memaafkan. Tidak ada istri yang sempurna, pun juga tidak ada suami yang paripurna. Semuanya punya titik kelemahan. Kelemahan suami ditutupi oleh istri yang baik. Kelemahan istri juga disempurnakan atau ditutupi oleh suami yang baik.
Saya dalam perjalanan dakwah sudah puluhan tahun, saya menyaksikan bagaimana perjalanan para jamaah di mana melahirkan, merawat dan membesarkan anak serta kemudian mendidik anak-anak mereka. Saya lihat itu yang paling luar biasa faiknya adalah ibu-ibu. Dimulai dari mana? Waktu TK, waktu masuk PAUD, anaknya sekolah jajannya 5.000, ibunya 50. Jadi kalau saya lihat ibu-ibu nganterin ke PAUD, anaknya pagi-pagi udah dibedakin, cimong-cimong semuanya. Ibunya udah glowing. Jam 6 udah glowing. Pertanyaannya jam berapa ya dibedakan? Tapi oke, tidak masalah. Tapi yang saya maksud adalah, yuk mari kita menata, mendidik anak-anak kita, khususnya para ibu-ibu muslimat, ibu-ibu jamaah majelis taklim, dimanapun ibu-ibu datang, ambil ilmu dan manfaat yang ada di dalamnya, agar itu menjadi bekal dalam kehidupan keluarga masing-masing, agar tercipta keluarga yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah, berada dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi SAW sebagaimana diceritakan, berapa menit lagi waktu saya? Berapa ibu? 1 jam. Ini amplopnya ibu yang tanggung ya. Begini ibu, suatu hari ada sahabat Nabi yang disebut sebagai Rodif. Rodif itu yang tukang bawa kendaraannya Nabi, namanya Uqbah bin Amir. Suatu hari Uqbah bercerita, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu hari aku bertemu dengan Nabi, wa qala li, dan beliau bersabda kepadaku, ya Uqbah, silman qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutus. Ibu, ibu, halo semuanya. Pernah enggak punya teman tapi meninggalkan ibu? Pernah enggak ibu sudah baik tapi dia benci sama ibu? Pernah tidak ibu menyambung kebaikan tapi dia kemudian memutus? Pernah. Kalau ada orang yang memutus persaudaraan denganmu, kata Nabi, datangi dia duluan dan segera engkau menyambungnya. Sebab di hadis yang lain Nabi menyebutkan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak bakal masuk surga orang yang senang memutus. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mentakhrij hadis ini dan beliau menjelaskan ma makna qati'. Apa makna qati'? Yakni bimakna qati'ur rahimi. Tidak bakal masuk surga orang yang senang memutus persaudaraan, memutus kebaikan, memutus persahabatan. Bukankah Allah yang menyambung itu? Kenapa kalian yang memutus? Besok-besok kalau ada tetanggamu yang memutus silaturahim, datangi dia duluan, kata Nabi. Kalau ada orang yang senang memutus kebaikan denganmu, kamu jangan ikut-ikutan, kamu yang nyambung duluan, kata Nabi. Yang kedua, berikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberi. Ada tetangga pelit. Kalau tetanggamu pelit, apa yang ibu lakukan? Balas pelit juga. Kata Nabi, waqti mimman haramaka, berikan sesuatu kepada orang yang malas beri. Ada tetangga pelit, medit, kedekot, apa ge? Bakhil. Orang kampung saya Ning ya, kami nyebutnya garam tuku. Apa pula garam tuku? Dulu kan ada garam kotak itu, sebelum dikemas jadi kecil itu. Dulu ada garam tuku, susah nak cair ibu. Maka kami biasa nyebut kalau orang pelit itu garam tuku.
Kata Nabi, kalau ada orang yang malas berbagi kepadamu, datangi duluan, kasih makanan dia. Ada orang yang senang membagi, tapi ada juga orang tidak mau berbagi. Kalau ada engkau bertemu dengan orang yang seperti itu, datangi dia, kemudian berikan sesuatu untuk dirinya. Yang terakhir ini paling berat untuk kita, siapapun itu. Wa'fu mimman zalamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Nyai Umi Kalthum, Kiai Mansur, apakah pernah menyakitimu? Tak pernah? Alhamdulillah. Ibu Nur Hasanah, apakah suami pernah menyakitimu? Enggak ya? Aman. Bu, angkat tangan siapa yang pernah disakiti suami? Enggak ada kan? Aman berarti. Apa kata Nabi? Kenapa ini saya sampaikan? Yang paling mungkin saling menyakitin itu kan orang yang paling dekat dengan kehidupan kita. Siapa? Termasuk tetangga, termasuk saudaramu, adikmu, kakakmu, atau iparmu, atau siapapun mereka. Kalau mereka pernah menyakitimu, kata Nabi, wa'fu mimman zalamaka, maafkan orang-orang yang pernah membuatmu kecewa dan sakit hati. Dan itu adalah hal berat, tapi itulah justru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, menjelang siang ini, saya sebagai penutup ingin menyampaikan bahwa perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditopang oleh seorang perempuan yang hebat yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah seorang bangsawan Arab yang kekayaannya luar biasa karena Khadijah adalah seorang pebisnis. Ketika Rasulullah SAW bekerja untuk Khadijah, kemudian beliau dilamar oleh seorang perempuan yang bernama Khadijah ini. Apa tanggapan Rasulullah? Rasulullah merasa malu karena walaupun beliau itu seorang bangsawan, tapi bukan dari kalangan bangsawan yang kaya raya. Tetapi ternyata Khadijah tidak pernah melihat bahwa seorang pemuda yang bernama Muhammad itu bukan dilihat dari hartanya semata, tapi yang dilihat dari karakternya, dari sikap dan semangat hidupnya yang luar biasa. Maka kemudian Khadijah mengirim utusan untuk melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun begitu, apakah kemudian Nabi tidak menghargai Khadijah? Walaupun Nabi dalam keadaan miskin di masa mudanya, apakah Nabi tidak melamar istrinya itu dengan lamaran yang baik? Enggak. Ini menjadi pelajaran untuk para ning ini. Nabi itu tidak sembarangan melamar istrinya yang bernama Khadijah. Nabi melamarnya dengan 12 ekor unta. Unta terbaik. Harganya hari ini disebut dengan humur na'am, itu kurang lebih 150 juta. 12 ekor kali 150 juta, berapa miliar lamaran Nabi? Nikah pengen nyontoh Nabi, tapi waktu akad nikah seperangkat sandal jepit. Ya Allah, enggak salah-salah amat sih, tapi perempuan itu terhormat. Perempuan itu mulia dan perempuan itu hebat, karena kelak istrimu, anak-anak muda yang belum laku-laku, mana nih? Oh, enggak ada pemuda, tua-tua semua nampaknya ini. Itu yang di pojok satu itu. Hati-hati melamar perempuan itu. Jangan sembarangan. Nanti ditanya sama mertuamu, kamu mau lamar apa dengan anakku? Melamar cinta apa? Allah. Lamar dia dengan lamaran yang terbaik. Sebab Nabi ketika menikahi Khadijah, Nabi itu bukan orang kaya, tapi Nabi punya semangat yang tinggi bagaimana menghormati dan menghargai calon istrinya. Maka Nabi melamarnya dengan 12 ekor unta betina terbaik. Hari ini kurang lebih 150 juta per ekor. Kali 12 saja bang. Kalau mikir ini lama nanti awak tak kawin nampaknya. Ini menunjukkan apa? Betapa seorang lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah laki-laki yang ideal yang diinginkan oleh seorang perempuan bangsawan, seorang pebisnis sukses yang bernama Khadijah. Tapi apa yang terjadi sepanjang kehidupannya? Hartanya Khadijah radhiyallahu anha habis dipakai untuk berjuang bersama suami tercintanya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang perempuan hebat, istri yang hebat, insya Allah siap mendampingi suami dalam keadaan senang dan gembira, dalam keadaan susah dan bahagia, dalam suasana dan keadaan apapun. Contohlah Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang tidak pernah meninggalkan Nabi walaupun hanya sesaat. Demi apa? Demi berjuang bersama Nabi. Saya hari ini di hadapan para ibu-ibu yang mulia, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk perempuan yang mendampingi kehidupan saya, perjalanan dakwah saya kurang lebih 25 tahun, dan itu adalah istri saya yang sangat selalu saya banggakan di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri saya tidak cantik-cantik amat, Bu. Tapi dibandingkan saya, ini bukok sekali, Bu. Suatu hari, ini penutup. Mohon maaf ya. Saya lagi jalan ke Mega Mall. Jadi biasanya walaupun saya nggak punya duit, Ibu, istri ngajak, saya mau. Ngajak, Bi, ke mall ya. Iya, boleh. Saya ini kan suami lugu, Ibu. Bener, saya ini suami lugu. Di teng-teng kemana saya mau. Sampai hari ini saya mau beli sandal aja saya nggak pernah. Semuanya dibelikan istri. Sebab kata istri, nanti kalau Abi yang beli, warnanya tabrakan sama kulit. Tapi saya senang istri yang beli. Nah, suatu hari Neng Lutfi, saya jalan, tiba-tiba lewatlah perempuan umur 25 tahun kira-kira. Istri saya kan umurnya 51. Istri nanya, rupanya jebakan Batman. Bi, iya, Abi lihat perempuan yang lewat barusan. Enggak terlalu, saya bilang. Padahal saya udah ngelirik dari jauh, Ibu. Syukurnya saya pakai kacamata hitam. Ngelihat, iya, dikit. Cantik enggak? Lumayan. Padahal dalam hati bilang cantikan dia lah gitu kan. Serius, cantikan mana saya sama dia? Waduh. Kalau istri sudah nanya begitu, Ustadz Edi, lebih baik kita jadi suami budak saja. Pasti jawabannya salah semua. Istri nanya, serius Bi, cantikan mana dia sama saya? Begini Mi, umurnya anak muda itu pasti 25 tahun. Sementara Umi umurnya 52. Kan kebalik nih. Ini bukan apple to apple, tapi apple to jambu. Akhirnya sebagai suami yang baik saya jawab jujur. Serius cantikan dia Bi? Iya. Begini, perempuan itu cantik luar biasa. Cantiknya kelewatan, saya bilang. Itu perempuan yang tadi. Kalau saya, cantiknya Umi sudah lewat. Cantiknya istri sudah lewat, bukan kelewatan sudah. Udah lewat sudah. Tapi mendengar jawaban itu, istri saya bilang, Bi, terima kasih. Tetaplah menjadi suami yang baik, tetaplah menjadi suami yang jujur, walaupun mungkin keadaan kita masih tidak seperti orang lain. Mengukur kebahagiaan kami hidup dengan apa adanya. Kami menikmati kehidupan kami yang tidak wah, tapi kami yakin bahwa kemewahan yang sesungguhnya adalah kesederhanaan. Ingat untuk adik-adik, kemewahan sesungguhnya adalah kesederhanaan. Karena kesederhanaan adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Hari ini kita boleh kaya, hari ini ibu-ibu boleh banyak ini dan itu, tidak masalah karena Allah tidak melarang kaya. Nabi pun juga tidak pernah menolak kekayaan. Hanya saja Nabi Muhammad SAW menginginkan kekayaan yang kita miliki diambil dengan cara yang halal, kemudian diinfakkan dengan cara halal agar semuanya menjadi harta yang manfaat. Semoga adik-adik, teman-teman, para ibu-ibu sekalian, terkhusus untuk adik-adik Fordaf, mudah-mudahan dakwah ini bisa berjalan. Dan insya Allah saya siap membantu teman-teman dan adik-adik semuanya. Dan sekali waktu nanti boleh kita ketemu dengan beberapa asisten saya. Kalau memang nanti dakwahnya sudah berjalan, kami siap untuk membantu dari awal ya. Dan tidak perlu pakai nggak perlu ini itu ning, tidak perlu begini begitu, nggak perlu. Kalau perlu
jadwal-jadwalnya biar kami yang menjadwalkan untuk daerah-daerah. Karena insya Allah di Kalimantan Barat ini Ibu masih sangat banyak membutuhkan ustadzah. Di Kalbar ini nyaris tidak ada ustadzah yang bisa tampil di panggung, sangat terbatas. Dulu yang saya dengar cuma ada satu, namanya Ustadzah Sangadah. Masih eksis beliau ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik ke depan? Mari kita bersama-sama membesarkan adik-adik para calon da'iyah ini dan da'iyah ini agar dakwah Islam di Kalimantan Barat sesuai dengan dakwah yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Para panitia, saya mohon maaf karena memang keterbatasan suara saya, dan kemudian karena kita sudah masuk jam 11, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Sekali lagi ibu-ibu, para jamaah majelis taklim, ibu-ibu muslimat, adik-adik fatayat dan para hadirin yang dirahmati Allah, jika benar itu pasti datangnya dari Allah, dan jika salah itu karena semata-mata karena saya yang awam dan tidak mengetahui ilmu Allah. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.